Kembali lagi bersama gue, Miss Bling Bling Masya Zoraya. Yeay. Di video kali ini aku akan memberikan beberapa cerita struggling story aku tentang my acne story. Mungkin bagi kalian yang emang dari dulu punya masalah di muka, terutama bagi cewek-cewek, ya gue sangat memahami hal itu. Kalau kalian mungkin jerawat 1, 2, 3 gitu, ya itu kayak udah biasa. Nah tapi dulu tuh gue sempet kayak punya masalah problem jerawat yang emang menahun gitu. Jadi gue pun nggak tahu itu harus gimana, soalnya udah ke beberapa dokter. Jadi ini bermula dari gue yang awalnya dari kelas 1 SMA mulai ke dokter kulit dan cuman masalah-masalah komedo dan beruntusan. Terus setelah itu kan udah gue sering facial apa pokoknya pakai obat. Itu muka gue biasa. Udah 10 bulan sampai setahun gue pakai obat itu, lama-lama kayak nggak ngefek gitu. Jadi lama-lama muka gue kayak kebal gitu dan banyak jerawat, pokoknya merah-merah gitu guys. Dan di facial pun udah gak mempan lagi. Terus gue berniat untuk ganti dokter pindah ke Natasha. Dan di Natasha ternyata gue gak cocok. Malah muka gue jadi kusam. Ini kan cocok-cocokan ya kalau dokter kulit gitu. Di Natasha baru seminggu gue gak ngerasa ada efek. Kayak malah gue bukan merasa apa, malah kusam, berminyak, gak jelas gitu. Terus gue sempet pakai Tamara Skin, bagus tapi ngelupas parah, muka gue jadi sensitif parah. Waktu itu kayak ada jerawat 5 biji, terus kayak gue galau banget. Gak tahu karena udah gak mempan dikasih obat atau gimana. Setelah pakai Tamara Skin itu gue akhirnya udah stop, nggak mau pakai obat lagi guys. Pas pakai obat, muka gue pas nggak pakai obat, iya kalian tahu sendiri lah ya, gue nggak pakai obat apa-apa, muka gue jadi kayak gimana ya. Kalian bisa lihat gambar di sini. Ini mungkin muka gue udah lumayan mendingan banget, tapi ini muka gue tuh sempat lebih parah banget dari ini, foto ini. Pas dari obat jerawat itu pokoknya gue struggling menghadapi cobaan hidup tuh guys. Pokoknya gue galau banget, nyokap gue udah marah-marah, terus udah ngomel-ngomel, terus bokap gue sampai nanya itu muka diapain kan. Gimana gak galau coba, itu muka jerawat gede-gede segede-gede gaban gitu. Dan sekarang ya kalian bisa lihat muka gue udah gak kenapa-napa, walaupun ada bekas-bekas bolong. Tapi inilah bekas-bekas bolong tuh tadinya parah banget guys, parah banget. Kalian bisa lihat bolongnya aja segede gini kan, kayak ada satu yang gede gitu. Setelah gue coba untuk gonta-ganti, gue udah capek. Akhirnya gue kan gak pakai selama 2 bulan. Itu gue baru masuk UMN TV, lu bayangin. UMN TV dimana gue harus ada saatnya dimana gue harus in frame, harus shoot muka gue, dan gue sampai nggak mau in frame gara-gara muka gue. Sumpah parah banget. Gue harus syuting di sebuah cafe dan muka gue tuh kayak parah-parahnya gitu loh guys, sumpah. Terus untuk masalah kayak ke dokter jerawat, gue tuh udah kenyang banget guys, sumpah. Kayak dari dokter A ke Wijaya, terus Wijaya Skincare. Di situ gue pas SMA struggling, masa-masa SMA gue, pokoknya gue isi dengan Wijaya Skincare, dimana gue suka disuntik, jerawat gede-gede guys, sumpah gede-gede. Kalian tahu gak sih visual gitu di muka gue? Lu bayangin muka gue udah kayak apaan gitu kan. Terus kayak oh ya disuntik aja nih, disuntik. Pulang sekolah gue nyuntikin jerawat gue, lu bayangin. Gue mampir ke tuh dokter, sampai tuh dokter bosen kali liat muka gue kan. Terus kayak
Yaudah suntik aja, semuanya disuruh disuntik. Padahal jadi gue kebiasaan gitu loh guys, setiap ada jerawat suntik. Pokoknya kan nggak bagus dong kalau disuntikin terus kan. Maksudnya itu antibiotik guys yang disuntikin, bukan apa-apa. Jadi bahaya juga, kayak masalah disuntik, diapain. Gue tuh udah ke beberapa dokter jerawat, dari obat A ke obat B, terus sampai di dokter B gue dinaikin dosisnya tinggi sampai gue capek, kok kayak nggak ngefek. Ini levelnya udah dinaikin padahal tingkat kekerasan obatnya gitu loh. Serem banget, parah. Kalian kalau misalnya jadi gue udah hopeless, nangis, muka gue kering gitu. Teman-teman gue sampai nanya, gue udah nyobain minum apa sih yang bersih, darah bersih apa tuh, Darcy, minum kayak obat minum yang buat bersihin darah gitu, tapi nggak mempan juga. Pokoknya ya bisa dilihat deh gambar di sini, muka gue kayak kering, jerawat gede, terus nggak keluar. Pokoknya gitu deh, kayak danahnya nggak keluar. Udah struggling parah banget. Setelah itu gue kayak udah diam, hopeless. Muka gue sampai gue mau pakai ke dokter kun segala macam, tapi gue takut gitu kan. Apa gue balik lagi ke dokter jerawat lagi? Tapi gak deh, kalau udah pakai dokter tuh udah susah. Kalau gue, menurut gue ya, jadi kayak pakai dokter muka tuh kayak tergantungan pasti kan. Terus gue ngikutin saran dari dokter gue buat peeling. Dan gue disuruh pakai obatnya, tapi gue nggak beli. Gue nggak bisa sebutin nama merek dokternya, pokoknya gue nggak beli. Bandel-bandel ya, pasti pada bandel juga lah, pakai di combine gitu kan. Peeling, terus udah peeling, gue pakai, kebetulan ada kakak kelas gue nyaranin, lu pakai obat ini aja. Obatnya nanti gue tulis ya guys. Selama ini gue cuma pakai ini guys. Obat ini namanya Elicina gitu. Gue pernah pakai yang kecil, dikasih tester gitu, dan setelah itu gue pakai, memang efeknya tuh kayak purging gitu ya. Jadi keluar gede. Terus kayak temen gue sampai nanya kalau gue kenapa itu jerawat gede banget gitu. Ya udah ada nih guys, ini pas proses gue pakai Elicina muka gue kayak gini. Jangan kaget, sumpah ini parah banget muka gue. Dan yaudah, akhirnya gue pakai terus tuh obat. Lama-lama gue sambil peeling, terus sembuh sendiri. Ya pokoknya itu 2 tahunan guys gue pakai obat kayak gitu. Pokoknya strugglingnya 2 tahun, muka gue hancur 2 tahun. Gak tau emang hormonnya apa gimana. Dan ngefek banget. Di gue sih ngefek banget, gak tahu kalian, karena ini cocok-cocokan banget kan. Tapi kalian juga harus sabar dalam proses penyembuhannya karena cukup lama, 10 bulan gitu. Pokoknya gue struggling dengan muka kayak gini. Dan kemana-mana gue harus pakai foundation dan makeup segala macam. Nah, kalau untuk hal jerawat segala macam itu emang bikin gak pede banget. Tapi percayalah, pasti ada obatnya. Pasti kalian bakal nemuin obat apa yang cocok untuk kalian. Jadi sebenarnya nyoba juga itu salah. Kalian harus tahu dulu kulit kalian kayak gimana. Jadi jangan asal nyoba ya guys. Oke, sekian video dari gue. Semoga saran gue ampuh di kalian dan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik subscribe di bawah, dan jangan lupa komen dan like-nya ya. Oke guys, see you in my next video.